Shalom kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online GAB Daat. Kita akan belajar satu kebenaran kembali di dalam firman Allah. Ya. Kita akan belajar dengan judul Yes, I Can. Satu pernyataan, satu keyakinan diri bahwa kita dapat melakukannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur atas karya-Mu, atas hidup kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami. Sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mampu melakukan tugas-tugas kami oleh karena Engkau yang berkarya dalam kami, Engkau yang bergerak di dalam kami. Siang hari ini kami mau belajar Tuhan. Bagaimana kami bisa lakukan semua itu? Kami bisa memiliki keyakinan diri, kami mempunyai kepercayaan diri dalam melakukan kehidupan di dunia ini Tuhan. Berbicaralah atas kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar ibadah online ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa lagi, kita bertemu kembali di dalam ibadah online, di dalam GAB Daat. Kita akan belajar kebenaran firman Allah yang berjudul Yes, I Can. Setiap ada pernyataan, ada tugas yang harus kita kerjakan, kita bisa katakan Yes, I Can. Ya, aku bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang percaya. Kita harus punya keyakinan, kepercayaan di dalam Tuhan. Bukan hanya soal percaya diri atau kompetensi yang kita miliki, tetapi kita mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang perlu kita ketahui. Ini sangat berbeda dengan pada waktu saya mendapatkan training dalam pekerjaan saya bahwa Yes, I Can menjadi slogan, satu pernyataan. Kalau ada tugas tidak bisa berkata tidak, tetapi Yes, I Can, tidak bisa menolak. Tetapi itu diajarkan untuk kita mempercayai diri dan kompetensi yang kita miliki, kemampuan diri yang kita miliki. Tetapi saat ini kita mau belajar satu kebenaran lagi. Ya, saya bisa. Yes, I can. Karena Tuhan yang mengerjakan, yang melatih kita di dalam kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Markus 9. Dalam satu peristiwa, murid-murid Tuhan tidak bisa melakukan hal ini, yaitu mengusir setan. Setan bisu dan tuli. Kalau boleh juk ya, setannya tuli, walaupun bestrap dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi, tidak dengar. Jadi mereka tidak bisa, gitu ya. Guyon ya. Jadi kita lihat dalam peristiwa ini sehingga keyakinan orang-orang terhadap kuasa nama Yesus itu berkurang. Karena murid-muridnya tidak bisa mengusir setan yang bisu tuli ini. Dan berusaha membunuh di dalam Markus 9 ini ya. Pada saat itu Yesus datang dan membuat mereka tercengang, kaget melihat Yesus datang. Ternyata suhunya datang gitu ya, masternya datang. Tuhan Yesus datang. Kemudian dia tanya keadaan, kemudian Tuhan Yesus ditanyai. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang perlu kita garis bawahi pada saat ini, pada saat kita dengar renungan ini adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini berbicara bukan soal kompetensi, kemampuan diri atau kepercayaan diri. Setinggi apapun kepandaianmu, sepintar apapun engkau, tidak bisa berkata demikian. Tetapi Tuhan pulihkan keyakinan diri kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat kita memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah berdaulat. Allah yang kita sembah itu berdaulat dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita punya keyakinan, kita punya pegangan yang kuat bahwa kalau kita percaya kepada sesuatu yang dahsyat, maka kita bisa melakukan perkara yang dahsyat. Kita percaya kepada Allah yang tidak ada kemustahilan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Amin. Puji nama Tuhan. Kita katakan cerita ini bisa diilustrasikan dalam peristiwa Daud
melawan Goliat. Saya gambarkan gitu aja sebagai ilustrasi bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Di dalam Samuel 17 ada satu peristiwa di mana peperangan bangsa Israel dengan orang Filistin. Pada waktu itu orang Filistin mengeluarkan jagonya, yaitu seorang Goliat yang mungkin tingginya kurang lebih 3 meter. Ya, dia bawa perlengkapan perang, pakai ketopong yang beratnya 5 kilo. Ya, belum baju sirahnya, belum lembing tombaknya. Perisai aja orang lain yang bawa. Ya, jadi satu perlindungan yang sangat kuat sekali dengan perlengkapan perang yang sangat luar biasa. Sang Goliat ini besar. Ya, orang Israel lari tunggang langgang. Mereka diolok-olok, mereka dicemooh, mereka dihina. Tidak ada yang membalas. Suatu ketika Daud disuruh bapaknya, Pak Isai suruh Daud, antarkan makanan ini kepada kakakmu dan berikan ini kepada komandannya. Katakan gitu, orang-orang pengawalnya, prajurit. Ada satu ilustrasi yaitu Daud lawan Goliat di dalam 1 Samuel ayat pasal 17, di mana Daud ini kecil, sang Goliat adalah raksasa sangat besar. Bahkan pada waktu peperangan bangsa Israel dengan Filistin ini, bangsa Filistin mengeluarkan jagonya, yaitu Goliat ini, dengan pakaian lengkap, pakai ketopong, pakai perisai, pakai baju sirah, pakai pedang yang besar sekali, bawa lembing juga. Ya, jadi satu perbandingan yang sangat jauh sekali. Ya, perbandingan sangat jauh sekali. Tapi Daud ini berani melawan Goliat. Ya, Daud ini berani membela bangsanya, ya, membela tentara Israel ini. Walaupun secara ukuran, secara keterampilan, secara pengalaman, Daud jauh dari hal itu. Yang kita perlu pelajari pada saat ini adalah bagaimana Daud kok bisa punya keyakinan, yes I can, aku bisa. Ditanyai raja, bisa tuanku raja, aku bisa melawan itu. Mungkin secara fisik orang melihat nggak mungkin, ya, is impossible gitu ya. Gak mungkin lah bisa lawan kayak gitu, gak mungkin lah Daud bisa menang. Ya. Ternyata terbukti Daud itu menang. Seperti yang dikatakan Goliat itu, Daud juga membalas olokan itu, dikembalikan lagi. Aku akan membunuh engkau, aku akan memberikan tubuhmu dimakan binatang dan dimakan burung, ya. Aku akan memenggal kepalamu, dan itu semua terjadi. Sangat luar biasa, satu keyakinan, satu kekuatan, satu kepercayaan yang kuat. Tetapi bukan berdasarkan dari kekuatan dari dirinya. Atau zaman sekarang itu kita punya kompetensi, kemampuan, ya, kepandaian. Bukan dari itu, tetapi berdasarkan satu keyakinan kepada Tuhan Allah yang sudah melatih dia. Ya, kita bisa belajar dari sini adalah kenapa Daud bisa? Karena Daud itu orangnya bertanggung jawab. Ya, pertama kita untuk bisa berkata yes I can, itu kita bertanggung jawab. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tekun, rajin, ya, setia dalam perkara-perkara kecil. Hal-hal yang sepele kita perhatikan, kita kerjakan. Seperti Daud ini, dia bangun pagi, ya, pada saat diperintah bapaknya untuk membawa makanan kepada kakaknya di medan perang, dia dengan setia. Kalau mungkin kita, aku cilik, aku masih punya kerjaan mengembalakan kambing. Seperti Daud, kita mau belajar dari Daud, yaitu yang memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu berbicara tekun dengan perkara-perkara kecil, setia dengan perkara kecil, taat, rajin. Ya. Contoh, Daud itu diperintah bapaknya, Pak Isai ini, untuk mengantar makanan ke kakaknya yang ada di medan pertempuran.
untuk memberikan makanan kepada perwira-perwira yang di sana, juga kakaknya. Ya, kita lihat bagaimana dia taat dan rajin atau tekun, juga memiliki rasa tanggung jawab. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing domba pada seorang penjaga, lalu ia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya sampai ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, ya, kita bisa belajar bahwa Daud memiliki tanggung jawab. Ia tetap bangun pagi, tugasnya menjaga kambing domba tidak ditinggal begitu saja, tetapi diserahkan kepada orang lain sebagai wakilnya untuk menjaga kambing domba yang 2-3 ekor itu. Ya, kemudian dia berjalan membawa muatannya pergi ke perkemahan di mana kakaknya ikut tampil sebagai prajurit. Dia membawa makanan ke sana walaupun diolok dengan kakaknya, wah ini modus kamu ya ke sini ya gitu ya. Tetapi Daud tetap aja berlatih. Jadi ada satu tanggung jawab, ya. Ada satu tanggung jawab yang harus kita miliki untuk kita berkata yes I can. Untuk kita bisa berkata dengan yakin yes I can. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran. Tanpa pembelajaran kita tidak akan pernah bisa. Tidak ujuk-ujuk atau tidak pernah. Yes I can ini adalah suatu tekad. Maksudnya nekat gitu ya. Bonek kalau kita Surabaya, bondo nekat. Bukan. Tetapi ada satu pembelajaran di dalam hidup kita, ya. Daud juga belajar. Ada latihan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 dikatakan, 34-35 juga dikatakan. Saya bacakan di sini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila ia datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya. Daud ada latihan kecil di dalam hari-hari kita. Menjaga domba, kambing domba satu perkara yang mudah. Ditinggal duduk diam itu bisa ditinggal. Tetapi Daud tidak hanya gitu. Dia bertanggung jawab apabila ada singa atau beruang yang mengambil atau menggigit kambing domba atau mengganggu kawanan dombanya, maka dia akan bertindak. Dari latihan hari-harinya dikatakan aku biasa. Kata biasa, aku biasa menghadapi singa dan beruang. Kata biasa itu adalah satu perwakilan dari dia sudah terbiasa. Dia sudah latihan, sudah ada pembelajaran untuk menghadapi musuh. Ya, ada pembelajaran, ada latihan, ada belajar terlebih dahulu untuk menghadapi musuh. Dari sini kita bisa simpulkan dari tanggung jawab ditambah belajar akan menghasilkan keberanian. Setelah kita belajar, kita punya percaya bahwa bisa. Daud timbul keberaniannya. Dia bisa berkata, ayat 36 dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Mereka karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia punya keberanian menantang. Aku wis biasa, ya. Aku sudah biasa menghadapi singa dan itu. Orang Filistin itu akan saya hajar, gitu ya. Raksasa itu akan saya hancurkan. Dari pengalamannya, dia bukan karena kemampuan, sekali lagi bukan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Dikatakan yang kita perlu garis bawahi di sini adalah pada pula kata Daud, ayat 37 dari pasal 17 dikatakan pada pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar-cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kekasih Tuhan, bukan hanya pengalaman, bukan hanya kekuatan kita atau kepandaian kita, kompetensi yang kita miliki,
Tetapi dikatakan Tuhan yang melepaskan aku, Tuhan yang menolong untuk aku bisa menang lawan singa maupun beruang. Ya. Dalam kehidupan kita hari-hari saat ini, ya saat ini. Kalau dulu memang Daud melawan Goliat secara fisik, secara real, secara nyata itu bisa dia lawan, dihadapi. Tetapi saat ini kita tidak melawan Goliat, tetapi melawan tantangan hidup kita, melawan permasalahan-permasalahan yang ada, melawan segala problema yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak melawan Goliat, ya. Kita saat ini tidak, tetapi melawan raksasa-raksasa permasalahan hidup kita. Di sini kita harus belajar untuk bertanggung jawab, setia dengan perkara kecil, taat dan rajin. Kemudian dia memiliki latihan, ya latihan. Latihan ini berbicara mengumpulkan pertolongan-pertolongan Allah yang kecil-kecil menjadi kesaksian, ya. Pertolongan Allah apa? Kita melakukan kegiatan kita hari-hari dan Tuhan turut ambil bagian di dalam menolong kita. Kita bisa menang, kita diberkati, kita bisa lolos hari ini. Kita yakin Tuhan besok juga tolong. Menghadapi masalah keuangan Tuhan tolong, dalam menghadapi sakit Tuhan tolong. Itu pengalaman kecil-kecil yang diakumulasikan menjadi tekad atau suatu keberanian, satu keyakinan bahwa Tuhan pasti bisa menolong saya. Kalau dulu Tuhan menolong saya, sekarang pun Tuhan akan tolong saya, ya. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup saya. Itu Daud, ya. Kita belajar di sini dari latihan, timbul keberanian, ada iman dan tambah pengharapan. Dia bersama Tuhan di ayat 37. Menang. Daud menang. Di ayat 45 dikatakan Daud menang. Saya bacakan di sini, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan keyakinan yang kuat kepada Tuhan bahwa Allah sanggup, Allah bisa, Allah mampu, Allah mau menolongnya, memberikan kemenangan. Daud menghadapi orang Filistin ini yang berpakaian perang lengkap dengan seumban, dengan umban batu kali. Kalau kita pikirkan dengan teropong, dengan perisai, kemungkinannya 0,01% mungkin, ya ada kemungkinan, tetapi yang 1% ini dipakai Tuhan, ya. Walaupun kita tidak ada kemungkinan, tetapi kalau kita percaya seperti Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Walaupun itu 1%, tidak akan menjadi mustahil, menjadi kemenangan. Daud dengan batu yang kecil dilempar dengan umban tepat pada dahinya, langsung tumbang. Siapa yang bisa lakukan kayak gitu? Yang bisa lakukan keajaiban, kemustahilan itu hanya Tuhan. Dan Tuhan melakukannya bersama Daud. Daud menang dengan nama Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, dia mengalami kemenangan. Daud bisa berkata, Daud, kamu bisa lawan Goliat? Yes, I can. Kita juga sekarang pada saat ini dikatakan, apakah kamu bisa mengatasi tantangan hidupmu, problema yang kau ada? Kita katakan, yes, I can. Saya bisa. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, atas kehidupan ini. Kita percaya kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada kepandaian kita, bukan pada kekayaan kita, tetapi kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa mengatur segala perkara, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Itu yang kita percayai. Seperti Paulus katakan, aku tahu, aku kenal kepada siapa aku percaya, ya. Aku kenal kepada siapa aku percaya, dengan keyakinan penuh, mempercayakan segenap hidupnya, mempercayakan segenap masa depannya kepada Tuhan, mempercayakan keluarganya, mempercayakan pelayanannya sepenuhnya kepada Tuhan.
dia percaya kepada Tuhan. Kita bisa berkata, yes I can, karena kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih setiamu, karena rahmatmu. Saat ini hamba berdoa kepada setiap pendengar yang saat ini mendengar, mengurapi mereka, tambahkan iman mereka Tuhan untuk percaya kepada Engkau, sehingga mereka mampu mengatasi raksasa-raksasa di dalam kehidupan mereka. Mereka menang atas segala problema kehidupan, tantangan hidup, konflik yang mereka hadapi. Mereka akan mengalami kemenangan bersama Engkau, karena mereka percaya kepada Engkau, Allah yang berdaulat. Mereka mau menyerahkan hidupnya, pelayanannya, rumah tangganya, segala permasalahan yang ada kepada Engkau Tuhan. Juga Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini dengan kasih setiamu Tuhan, menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan saat ini, baik ibadah online ini, Engkau memberkati menjadi satu keberhasilan, memenangkan banyak jiwa, mengubahkan pola pikir kami Tuhan, menginsafkan hati kami Tuhan. Kami boleh semakin mempercayai Engkau, kami semakin percaya kepada kekuasaan dan kedaulatan Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup dan Engkau mau menolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Gembala Sidang tempat ini, Pak Darso, juga Erik sebagai tim media. Engkau memberkati, menyertai sehingga berhasil apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.